Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan menyajikan kisah yang penuh ketegangan antara dua tokoh besar Jawa Barat. Saat Deddy Mulyadi dengan lantang menyebut teras Cihampelas sebagai proyek gagal, konflik panas pun tak terhindarkan dengan Ridwan Kamil, sang arsitek karya tersebut. Apakah pertarungan ini akan berakhir damai atau justru semakin memanas? Jangan lewatkan kisah selengkapnya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami semakin semangat menyajikan cerita-cerita menarik untuk Anda. Suara Deddy Mulyadi menggema lantang di tengah kerumunan warga kota Bandung yang berkumpul di teras Cihampelas. Dengan sorot mata tajam dan nada penuh emosi, ia menudingkan jari ke deretan kios yang kosong dan terabaikan. Apakah ini yang kalian banggakan? Tempat yang dulu digadang-gadang jadi ikon Bandung, kini hanya jadi monumen sepi yang ditinggalkan pedagang. Teriaknya, membuat suasana mendadak tegang. Wajah-wajah warga yang hadir tampak cemas, sebagian mengangguk pelan setuju, sementara yang lain menatap Deddy dengan tatapan ragu, takut pernyataan itu menyulut konflik besar dengan Ridwan Kamil. Angin sore membawa aroma debu dan daun kering di atas jembatan ikonik itu, seolah ikut menyelimuti atmosfer panas yang tercipta. Kalau pemerintah kota tidak bisa membenahi tempat ini, saya yang akan turun tangan. Bahkan jika perlu, saya sendiri yang memimpin pembongkarannya. Lanjut Deddy, suara beratnya menusuk ke relung setiap pendengar. Pernyataan itu bagai petir di siang bolong, membuat sejumlah warga langsung merogoh ponsel mereka, merekam setiap kata yang keluar dari mulut Deddy. Dalam hitungan menit, video tersebut sudah beredar luas di media sosial, menyulut perdebatan sengit di kolom komentar. Di sisi lain, seorang pedagang tua yang telah lama berjualan di sana mendekat dengan langkah gontai. Matanya yang berkaca-kaca menatap Deddy sambil berucap lirih, "Pak Deddy, dulu kami percaya tempat ini akan mendatangkan rezeki. Tapi sekarang, lihatlah, kios-kios kosong ini hanya menyisakan janji-janji." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam, seolah semua rasa kecewa warga tumpah sekaligus di hadapan sang mantan Bupati Purwakarta itu. Namun, tidak semua orang menyambut langkah Deddy dengan tepuk tangan. Seorang anak muda dengan wajah merah padam maju ke tengah kerumunan. "Jangan seenaknya bicara begitu, Pak. Teras Cihampelas ini adalah simbol kreativitas Kang Emil. Kalau ada masalah, benahi, bukan dibongkar," serunya lantang. Kerumunan langsung terbelah, sebagian mendukung langkah tegas Deddy, sementara sebagian lagi mencibir dan menyebutnya mencari sensasi politik. Matahari perlahan tenggelam, tapi bara perdebatan justru semakin menyala. Deddy tak gentar dengan kritik yang datang. Ia menegaskan akan memberi tenggat waktu 1 bulan kepada pemerintah kota untuk memperbaiki kondisi teras Cihampelas. "Jika tidak ada perubahan, saya akan buktikan ucapan saya. Saya tidak peduli siapa yang membangunnya, yang saya peduli hanya rakyat," katanya sambil melangkah pergi, meninggalkan suasana yang kini berubah panas bagai api yang siap membakar segalanya. Malam itu, berita tentang Deddy Mulyadi mengguncang publik. Media nasional berlomba-lomba menyiarkan momen panas di Cihampelas, dan netizen terbelah menjadi dua kubu. Di balik layar, Ridwan Kamil yang baru saja mendarat di Jakarta menerima laporan dari ajudannya. Ia hanya terdiam, namun tatapan matanya menyiratkan badai besar yang siap ia lepaskan untuk membalas pernyataan Deddy. Ridwan Kamil duduk di sebuah ruangan dengan dinding kaca di Gedung Sate, tangannya meremas ponsel yang memutar video pernyataan Deddy Mulyadi. Wajahnya tampak tenang, tetapi sorot matanya menyimpan bara api yang siap meledak kapan saja. "Jadi ini cara beliau menilai karya saya," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, ia memanggil staf medianya. "Siapkan pernyataan resmi. Jangan emosional, tapi beri mereka pesan yang menusuk," perintahnya dengan suara datar. Dalam waktu singkat, akun Instagram Ridwan Kamil memuat sebuah unggahan dengan foto teras Cihampelas di masa awal peresmian, ramai, penuh warna, dan dipenuhi pedagang UMKM.
Pada keterangan foto itu tertulis panjang, Teras Cihampelas adalah karya cinta untuk Bandung. Ia adalah ruang publik yang menyatukan kreativitas warga dengan geliat ekonomi kecil. Jika ada kekurangan, mari kita perbaiki bersama, bukan dengan merusak sejarah yang sudah dibangun. Ucapan itu bak anak panah yang meluncur cepat ke arah Dedi. Tak butuh waktu lama, postingan Kang Emil itu menuai ratusan ribu komentar. Sebagian besar memuji ketenangannya menghadapi serangan Dedi, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan kondisi terkini Teras Cihampelas. Media sosial semakin panas, dua nama besar Jawa Barat kini jadi trending topik. Ini bukan lagi soal Teras Cihampelas, ini sudah jadi perang gengsi, bisik seorang wartawan senior di ruang redaksi sebuah televisi nasional. Sementara itu, Dedi Mulyadi yang tengah berada di perjalanan menuju Subang hanya tersenyum tipis saat ajudannya menunjukkan unggahan Kang Emil. Dia pandai merangkai kata-kata, tapi rakyat butuh tindakan nyata, bukan puisi indah, ujar Dedi tenang namun penuh sindiran. Ia kemudian memerintahkan timnya untuk mempersiapkan pertemuan akbar dengan warga di Teras Cihampelas minggu depan. Biar semua tahu mana yang bicara, mana yang bekerja, katanya mantap. Di tengah memanasnya situasi, kelompok-kelompok relawan mulai bergerak. Pendukung Ridwan Kamil mengibarkan spanduk bertuliskan, "Jaga karya Kang Emil," di sekitar Teras Cihampelas. Di sisi lain, para simpatisan Dedi memasang poster yang bertuliskan, "Selamatkan rakyat, bukan bangunan." Bandung yang biasanya tenang kini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Malam itu, kedua tokoh sama-sama terjaga. Di ruang kerja masing-masing, mereka merencanakan langkah berikutnya. Ridwan Kamil menatap peta kota Bandung sambil bergumam, "Jika dia ingin perang ide, maka saya akan lawan dengan ide yang lebih besar." Sedangkan Dedi menulis catatan di buku kecilnya, dengan satu kalimat yang digaris tebal, "Bulan depan, takdir Teras Cihampelas akan berubah." Pagi itu, Teras Cihampelas mendadak ramai. Dedi Mulyadi muncul dengan setelan khas Sunda lengkap dengan ikat kepala hitam, diikuti rombongan warga yang membawa spanduk bertuliskan, "Rakyat butuh perubahan, bukan pajangan." Suara-suara protes bergema di sepanjang jembatan ikonik itu. Dedi berdiri di tengah kerumunan, tangannya menunjuk kios-kios kosong yang ditinggalkan pedagang. "Inilah buktinya, janji manis telah gagal. Tempat ini harus direvitalisasi, atau kita yang akan turun tangan," serunya lantang. Suasana makin tegang ketika sekelompok pemuda berseragam komunitas pecinta arsitektur Bandung muncul dari arah berlawanan. Mereka membawa poster bertuliskan, "Jaga karya Kang Emil," dan langsung meneriakkan yel-yel pembelaan terhadap Ridwan Kamil. "Ini bukan hanya jembatan, ini adalah simbol kreativitas Bandung," teriak salah satu pemuda dengan wajah memerah. Dua kelompok massa kini saling berhadap-hadapan, hanya dipisahkan barisan tipis polisi yang sudah bersiaga. Dedi maju beberapa langkah, tatapannya tajam menembus barisan lawan. Kreativitas tanpa manfaat hanya jadi tugu sepi. "Kalau kalian peduli, lihat rakyat kecil yang kehilangan penghasilan di sini," katanya dengan suara bergetar. Sementara itu, seorang pedagang tua mendekat sambil menangis. "Dulu kami percaya tempat ini membawa harapan. Sekarang kami bahkan tak mampu bayar listrik kios," ucapnya lirih. Membuat banyak warga yang hadir menundukkan kepala. Tiba-tiba, dari arah kerumunan pendukung Ridwan Kamil terdengar teriakan nyaring. "Pak Dedi, jangan jadi provokator. Jangan rusak kota kami dengan ego politik Anda." Dalam hitungan detik, adu mulut tak terhindarkan. Kedua kubu saling melontarkan kata-kata tajam. Polisi bergerak cepat membentuk pagar betis, menjaga agar situasi tidak berubah menjadi bentrokan fisik. Melihat situasi yang semakin panas, Dedi mengangkat tangan, memberi isyarat agar pendukungnya tenang. "Kita bukan datang untuk ribut, kita datang untuk mencari solusi," serunya dengan suara lantang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perlawanan dari kubu Ridwan Kamil akan semakin sengit. Sebelum meninggalkan lokasi, ia memberi ultimatum terakhir. 1 bulan dari sekarang, jika tidak ada perubahan,
kita akan ambil alih nasib teras Cihampelas ini. Di balik layar, Ridwan Kamil yang menyaksikan kejadian itu melalui siaran langsung media lokal hanya tersenyum tipis. Ia kemudian menulis catatan di ponselnya, perang ini belum selesai. Biarkan dia bermain di jalanan, saya akan bermain di atas papan strategi. Kata-kata itu menjadi pertanda bahwa badai yang lebih besar tengah bersiap melanda Bandung. Isu teras Cihampelas kini berubah menjadi bahan bakar pertempuran politik di Jawa Barat. Setiap media nasional berlomba-lomba memberitakan perseteruan dua tokoh besar, Deddy Mulyadi, sang orator rakyat, melawan Ridwan Kamil, arsitek yang dielu-elukan generasi muda. Talk show politik dipenuhi analis yang berspekulasi bahwa langkah Deddy bukan sekadar kritik pembangunan, tetapi sinyal kuat ambisi menuju kursi gubernur. Apakah ini perang gagasan, atau hanya manuver politik menjelang pilgub? Ujar seorang pakar di layar kaca, memancing debat sengit di studio. Ridwan Kamil memilih tak menanggapi langsung tudingan tersebut. Ia justru memanfaatkan kesempatan dengan mengunggah video-video lama yang menampilkan teras Cihampelas saat dipenuhi wisatawan dan pedagang yang tersenyum bahagia. Dalam salah satu unggahan, Kang Emil menulis, karya ini bukan hanya milik saya, tapi milik warga Bandung. Jangan biarkan politik kotor merusaknya. Kata-kata itu bagaikan tamparan halus yang mengundang reaksi pendukungnya untuk kembali membanjiri media sosial dengan tagar-tagar jaga karya Kang Emil. Sementara itu, Deddy tak tinggal diam. Dalam sebuah pertemuan tertutup bersama para tokoh masyarakat dan aktivis, ia menyusun strategi untuk memperkuat posisinya. Ini bukan soal kursi gubernur. Ini soal keberpihakan kita pada rakyat kecil yang tertindas janji manis pembangunan, tegasnya, suaranya bergetar penuh emosi. Namun di sudut ruangan, beberapa orang politikus senior hanya tersenyum tipis, mereka tahu betul Deddy sedang menyiapkan panggung besar untuk dirinya sendiri. Di lapangan, tensi semakin tinggi. Pendukung kedua kubu mulai saling sindir di media sosial hingga turun ke jalan. Di satu sisi, spanduk bertuliskan, "Selamatkan rakyat, bongkar yang tak berguna," terbentang di beberapa titik kota. Di sisi lain, poster dengan wajah Ridwan Kamil dan kalimat, "Kreativitas adalah nafas Bandung," terpampang di dinding-dinding jalan. Aparat kepolisian mulai disiagakan, khawatir konflik kecil berubah menjadi kericuhan massal. Di sebuah kafe kecil, seorang wartawan investigasi menerima pesan anonim, "Teras Cihampelas hanya permukaan. Ada pertarungan kekuasaan yang jauh lebih besar di balik ini. Tunggu saja, sebentar lagi segalanya akan terbuka." Pesan itu membuatnya terdiam sejenak, menyadari bahwa perang ini mungkin lebih gelap daripada yang terlihat di permukaan. Malam harinya, Deddy berdiri di beranda rumahnya, menatap langit Bandung yang kelabu. "Jika ini harus jadi perang terbuka, biarlah rakyat yang jadi saksinya," bisiknya lirih. Di saat yang sama, Ridwan Kamil yang berada di gedung sate menulis rencana besar di papan putih kantornya. "Jika dia ingin memainkan emosi rakyat, saya akan menjawab dengan akal dan strategi," ucap Kang Emil, matanya menatap tajam ke arah peta Jawa Barat. Hingar-bingar kota Bandung terasa berbeda pagi itu. Udara mendadak berat, seolah menyimpan gelombang badai yang siap meledak. Deddy Mulyadi berdiri di depan ratusan warga yang berkumpul di bawah jembatan teras Cihampelas. Dengan suara lantang, ia memberikan peringatan terakhir. 1 bulan telah berlalu, dan tidak ada perubahan. Jika pemerintah kota tak bergerak, maka saya yang akan memimpin pembongkaran tempat ini. Teriaknya, membuat kerumunan bersorak riuh. Kamera-kamera wartawan saling berebut sudut terbaik, menangkap momen yang bisa menjadi sejarah bagi Jawa Barat. Pernyataan itu sampai ke Ridwan Kamil dalam hitungan jam. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin. Tak ada lagi senyum khas yang biasanya melekat di wajahnya. "Baik, jika dia ingin perang ide di hadapan rakyat, mari kita selesaikan dengan pertemuan 4 mata," ucap Kang Emil tegas kepada ajudannya. Surat undangan resmi segera dikirim ke rumah Deddy, berisi ajakan untuk bertemu di gedung sate demi mencari jalan tengah. Namun bagi keduanya,
pertemuan itu bukanlah upaya damai, ini adalah arena untuk menunjukkan siapa yang lebih layak memimpin rakyat. Gedung sate siang itu terasa seperti medan pertempuran yang tenang. Dedi tiba dengan langkah mantap, mengenakan pakaian adat Sunda yang semakin mempertegas karismanya. Sementara Ridwan Kamil menyambutnya dengan jas hitam sederhana, namun dengan aura ketegasan yang sulit digoyahkan. Saat mereka duduk berhadapan, keheningan menekan seluruh ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, setiap detiknya bagai pukulan genderang perang. Pak Dedi, saya menghormati kritik Anda. Tapi teras Cihampelas adalah simbol perjuangan rakyat dan kreativitas Bandung. Membongkarnya sama dengan membunuh semangat warga, ujar Ridwan Kamil, nadanya tajam namun tetap terjaga. Dedi menatap lurus ke mata Kang Emil, balas bicara tanpa gentar. Simbol tanpa manfaat hanya akan menjadi beban. Rakyat butuh solusi nyata, bukan monumen sepi yang terus dirawat demi gengsi politik, katanya, suaranya meninggi. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya ketika keduanya saling melempar argumen tanpa henti. Beberapa staf pemerintah yang mendampingi hanya bisa saling pandang, takut menyela dua raksasa Jawa Barat yang tengah bertarung dengan kata-kata. Di luar gedung sate, ratusan pendukung masing-masing tokoh berteriak-teriak sambil membawa spanduk, membuat situasi semakin panas. Polisi bersiaga penuh untuk menghindari bentrokan antara kedua massa. Pertemuan akhirnya berakhir tanpa kesepakatan. Dedi meninggalkan ruangan dengan wajah keras, sementara Ridwan Kamil hanya berdiri mematung menatap punggung lawannya. Kalau ini harus jadi pertempuran, maka kita akan lihat siapa yang bertahan sampai akhir, bisik Kang Emil pada dirinya sendiri. Di luar, suara teriakan pendukung menyeruak ke udara, tanda bahwa babak terakhir pertarungan ini sudah semakin dekat. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pagi itu, langit Bandung mendung seolah menyimpan firasat buruk. Ratusan warga memadati teras Cihampelas, sebagian membawa spanduk mendukung Dedi dengan tulisan, "Bongkar demi rakyat", sementara pendukung Ridwan Kamil membalas dengan teriakan, "Jaga karya Kang Emil". Polisi berbaris rapat, menjaga agar dua kubu yang semakin panas tidak pecah menjadi bentrokan. Di tengah kerumunan, Dedi Mulyadi muncul dengan wajah dingin, diikuti para relawannya yang membawa alat berat sebagai simbol tekad mereka. Namun, tepat saat suara mesin alat berat dinyalakan, dering telepon genggam Dedi berbunyi. Ia mengangkat dengan ragu, lalu terdiam sejenak, mendengar suara di ujung sana. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. "Matikan mesin itu," ujarnya pelan kepada anak buahnya. Suara itu cukup keras untuk didengar sebagian orang, membuat kerumunan riuh rendah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dari arah berlawanan, Ridwan Kamil muncul mengenakan kemeja putih sederhana, berjalan sendirian dengan tenang namun penuh wibawa. Semua mata kini tertuju pada dua sosok yang berdiri hanya beberapa meter berjauhan di atas jembatan itu. "Pak Dedi," ucap Ridwan Kamil dengan suara lantang, "jika Anda ingin membongkar teras Cihampelas demi rakyat, maka biarkan kita buktikan siapa yang benar-benar pro-rakyat." Ia kemudian menyerahkan dokumen berisi konsep revitalisasi baru teras Cihampelas yang telah ia siapkan semalaman. Dokumen itu bukan sekadar kertas, melainkan rencana konkret untuk mengubah wajah tempat ini menjadi pusat ekonomi kreatif berbasis rakyat. Dedi mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Hening panjang menyelimuti suasana, hanya suara napas orang-orang yang tertahan menunggu keputusan. Perlahan, wajah Dedi yang semula tegang berubah datar. "Baik, jika ini bukan hanya janji manis, saya siap mendukung," katanya akhirnya. Keputusan itu membuat kedua kubu pendukung seketika terdiam, lalu sebagian bersorak lega. Di hadapan ribuan pasang mata, dua tokoh besar Jawa Barat itu saling menjabat tangan, menandai akhir dari perseteruan yang hampir memecah warga. Media nasional yang meliput momen tersebut menjadikannya berita utama. Dedi dan Ridwan Kamil sepakat revitalisasi teras Cihampelas, perang besar berakhir damai. Di layar kaca, masyarakat melihat dua tokoh yang semula berseberangan kini bersatu untuk tujuan yang sama. Namun, di balik senyum tipisnya,
Dedi masih menyimpan catatan dalam hati, pertarungan ide mungkin selesai, tapi kontestasi sesungguhnya baru dimulai. Malam itu, di teras Cihampelas yang mulai sepi, cahaya lampu-lampu baru dipasang sebagai simbol awal pembangunan kembali. Bandung kembali tenang, namun rakyat Jawa Barat tahu, duel ide antara dua pemimpin ini adalah pertanda bahwa panggung politik ke depan akan jauh lebih panas.